Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran biologi. Khususnya untuk pertemuan kali ini ada sesuatu hal yang berbeda tentunya, yang lebih menarik yang lebih menarik dari materi kita sebelumnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, coba perhatikan gambar yang ada di depan ini. Ya, ini adalah gambar kucing yang sedang melihat bayangannya, yaitu harimau. Mungkin kucing bertanya-tanya ya, apakah saya nanti kalau sudah besar akan seperti harimau? Atau apa sih kaitannya materi ini dengan adanya kucing dan harimau? Nah, ada yang sudah tahu? Nah, ini kaitannya betul sekali ya dengan materi kita dari keanekaragaman hayati sebelumnya. Yang sebelumnya kita membahas tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Betul, keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, sekarang ini ada dua jenis yang berbeda, tapi punya ciri yang sama ya, kucing dan harimau. Berarti ini adalah apa yo? Ya, betul. Ini adalah keanekaragaman hayati tingkat jenis. Jadi materi kita hari ini mempelajari tentang keanekaragaman hayati tingkat jenis. Ada apa saja di dalamnya? Nanti kita akan membahas apa sih itu keanekaragaman hayati tingkat jenis, manfaatnya apa, dan nanti kita akan membahas tentang apa saja. Oke? Nah, yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat jenis. Apa ya yang dimaksud dengan tingkat jenis ini? Ternyata simpelnya seperti ini. Jadi, si makhluk hidup itu jika dikelompokkan, jenisnya berbeda, tetapi satu famili. Seperti tadi, kucing dan harimau. Jenisnya berbeda dan memang berbeda, ya. Tapi mereka ternyata satu keluarga. Kenapa mereka dikelompokkan ke dalam satu keluarga? Karena mereka memiliki ciri yang sama, sehingga dikelompokkan ke dalam satu famili atau keluarga. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini. Untuk lebih jelasnya mengenai contoh-contohnya, nah, kita bisa lihat nih, kita bisa bandingkan nih bentuk dari kucing dan harimau. Sama ya ternyata ya fisiknya. Tingkah lakunya juga sama. Kucing suka naik-naik ke atas pohon, harimau juga suka. Kemudian apalagi ya, matanya tuh sama tuh ya, bentuk mata, wajahnya tuh sama. Hanya mungkin habitat atau tempat tinggalnya saja yang berbeda, tapi tingkah lakunya itu sama gitu. Nah, inilah kenapa dimasukkan ke dalam satu famili yang sama gitu. Nah, mengapa kucing dan harimau termasuk famili yang sama? Tadi sudah Ibu jelaskan, kita ulang lagi ya. Kucing dan harimau termasuk ke dalam famili yang sama, yaitu Felidae. Kenapa? Karena memiliki kemiripan bentuk fisik atau biasa disebut morfologi, dan dia punya tingkah laku yang sama. Ya, jadi dimasukkan ke dalam satu famili yang sama. Nah, ini adalah klasifikasi. Klasifikasi itu adalah susunan tingkatan jenjang ya, atau taksonomi, urutan nama-nama suatu spesies ya, setiap spesies, sehingga dia ada yang namanya nih tingkatan famili atau Felidae. Ya, harimau ini masuknya Felidae sama dengan kucing. Kucing juga Felidae, sama familinya, tapi spesiesnya tuh berbeda gitu. Jadi familinya sama, spesiesnya berbeda. Kenapa? Karena tadi dia punya satu kesamaan sehingga dimasukkan ke dalam satu keluarga yang sama gitu. Nah, sekarang ada contoh yang kedua pada tumbuhan, yaitu kacang panjang dan kacang air cheese. Kalau kacang panjang sudah umum ya, kita bisa
lihat temukan. Tapi kalau kacang ercis sepertinya masih belum umum. Tapi kacang ercis ini biasa disebut dengan kacang polong ya, sayuran ya. Kita lihat ya bentuknya. Kalau dilihat sih bentuk buahnya sama. Hanya kalau kacang ercis kan lebar ya. Sedangkan kalau kacang panjang disebut kacang panjang karena dia memanjang gitu. Nah, sehingga dimasukkan ke dalam famili yang sama, yaitu famili Fabaceae. Ini susunan taksonominya ya, kerajaan, plantae, divisi Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Fabales, familinya Fabaceae, subfamili Fabioideae, genus Vigna, dan spesiesnya Vigna unguiculata. Begitupun dengan ini ya, dengan yang satu ini. Lihat familinya sama tapi spesiesnya berbeda. Satu keluarga tapi berbeda jenis. Itu adalah keanekaragaman hayati tingkat jenis. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini. Ini yang tadi Ibu katakan, kenapa kacang panjang dan kacang ercis itu termasuk ke dalam famili yang sama? Karena mereka memiliki bentuk buah yang sama, walaupun kacang panjang buahnya memanjang dan kacang ercis buahnya melebar. Tapi dia punya satu kesamaan, yaitu bentuk buah yang sama. Jadi dimasukkan ke dalam satu keluarga yang sama. Seperti itu. Jadi itulah yang dinamakan keanekaragaman hayati tingkat jenis. Sebenarnya masih banyak contohnya yang lain yang bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu hanya mengambil beberapa contoh saja ya. Nanti kalian bisa latihan di rumah, contoh apa saja yang bisa diambil di dalamnya gitu ya. Oke, manfaat yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini apa? Betul, kita bisa menjaga dan melestarikan keragaman hayati dan lingkungan. Jadi selain mengetahui, kita juga bisa menjaga dan melestarikannya, jangan sampai punah. Kemudian yang kedua, perbedaan tadi itu ya antara kacang panjang dengan kacang ercis, kemudian kucing dengan harimau itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang buruk, tapi jadikan sesuatu yang baik. Dan senantiasa bersyukur atas karunia yang Allah Tuhan berikan kepada kita. Oke. Sekian penjelasan materi dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap salam sehat selalu. Dan kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang tidak kalian pahami, nanti Ibu akan sertakan link modulnya untuk kalian bisa dibaca kembali dan untuk latihan-latihan. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.